Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang hidup sadayana, mugi-mugi hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Kumaha puasana lancar? Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, dinten ayeuna urang lebet kana pangajaran ka-8. Insyaallah dina pangajaran 8 dikawitan ku ngabahas ngeunaan kecap pagawean sareng basa loma jeung basa hormat. Nah, ku kituna sateuacan dimulai pangajaran. Hayu ngadoa heula ku ngabaca bismillah sareng doa sateuacan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tujuan dina pangajaran dinten ayeuna nyata hidup mikawanoh kecap pagawean. Jadi kalian bisa tahu mengenai kecap pagawean atau kata pekerjaan gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menuliskan bahasa Roma jeung bahasa hormat. Nah, jadi kalian bisa nuliskan bahasa Roma, kemudian bahasa hormatnya seperti apa. Nah, sekarang materi yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu kecap pagawean. Naon ari kecap pagawean? Kecap pagawean nyaeta kecap anu nuduhkeun sarupaning kalakuan atawa paripolah jalma jeung makhluk sajena. Jadi kecap pagawean itu yaitu kecap yang menunjukkan pekerjaan ya, yang menunjukkan pekerjaan seseorang, tingkah laku seseorang dengan makhluk lainnya. Nah, contohnya kecap pagawean balik. Nah, balik itu kan pulang ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi pulang ke rumah. Nah, berarti itu termasuk kecap pagawean. Pulangnya maca. Nah, maca itu termasuk kecap pagawean. Leumpang atau berjalan. Kemudian jeung sajabana. Nah, itu yang termasuk kecap pagawean. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang menggunakan kecap pagawean. Contoh kalimat anu make kecap pagawean. Neni jeung bapana indit ka stasiun. Nah, kecap pagaweannya yang mana? Indit, betul ya. Jadi indit itu kan berangkat. Nah, itu kecap pagaweannya. Kemudian tatangga kuring usahana nyieun krepus. Nah, kecap pagaweannya mana? Kecap pagaweanna nyaeta nyieun krepus, membuat krepus. Contoh lainnya, Rega ganti baju ka imahna. Nah, kecap pagaweannya apa? Betul, ganti baju. Itu yang dimaksud dengan kecap pagawean. Nah, dan tadi juga kita sudah melihat contoh-contoh dari kalimat yang menggunakan kecap pagawean. Jadi kecap pagawean itu semua yang termasuk pekerjaan ya yang dilakukan oleh seseorang. Nah, bisa difahami ya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kecap pagawean atau atau kata yang termasuk pekerjaan atau kata kerja ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang bahasa loma dan bahasa hormat. Nah, kita cari tahu satu-satu ya. Apa itu bahasa loma dan apa itu bahasa hormat. Jadi anak-anak semuanya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan undak-unduk bahasa atau tingkatan bahasa ya, dari bahasa lemes atau bahasa hormat, kemudian ada bahasa loma yang disebut dengan bahasa sedang, kemudian yang ketiga ada bahasa yang kasar. Nah, itu peruntukannya berbeda-beda. Ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran dengan kita pakai bahasa yang mana, dengan yang di bawah kita, dengan yang di atas kita, itu akan berbeda bahasanya ya. Yang pertama bahasa loma. Bahasa loma mangrupakeun bahasa sedang tina undak-unduk bahasa Sunda. Bahasa loma dipake keur babaturan anu akrab atawa babaturan sahandapeun atawa babaturan anu sapantar jeung urang. Jadi itu bahasa loma, penggunaannya untuk orang-orang yang sudah kita kenal, untuk orang-orang yang di usianya di bawah kita, dan untuk orang-orang yang usianya seumuran dengan kita, dengan teman sebaya kita. Itu menggunakan bahasa loma atau bahasa sedang. Nah, sekarang bahasa hormat. Nah, bahasa hormat mangrupakeun bahasa anu dipake ka jalma anu ku urang dihormatan.
misalkan ka guru, ka kolot, atau ka jalma anu kakarawano. Karena kan nggak mungkin kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal kemudian kita menggunakan bahasa yang kasar ya. Jadi gunakan bahasa hormat gitu. Nah, anak-anak semuanya, dalam penggunaan bahasa di bahasa Sunda, ketika kita peruntukannya untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu berbeda katanya. Ya, contohnya saja kalian bisa lihat ya, di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah kolom bahasa Loma. Kolom yang kedua itu bahasa lemes kasorangan, dan kolom yang ketiga itu bahasa lemes kabatur. Itu ada yang sama antara bahasa kasorangan dan bahasa kabatur, ada juga yang berbeda. Nah, contohnya kita lihat ya, untuk bahasa Loma atau bahasa yang digunakan untuk orang yang seusia kita, di hadapan kita ya, itu teang atau neangan, pakai teang atau neangan. Kalau untuk kesendiri milari, kalau untuk lemes kabatur sama ya, milari. Jadi misalkan ari maneh neangan naon gitu, itu ke teman kita. Nah, tapi kalau untuk diri sendiri misalkan abi nuju milari pulpen itu ya. Untuk orang lain misalkan yang usianya di atas kita, ibu nuju milarian naon, itu beda ya gitu. Jadi ada yang digunakan untuk orang yang seusia kita, yang untuk diri sendiri bahasanya apa ya, kataannya apa. Kemudian untuk orang yang lebih tua dari kita itu pakainya yang mana. Nah, itu akan berbeda penggunaannya. Sekarang kita coba yang berbeda ya setiap penggunaannya. Contohnya kalau untuk ke diri sendiri, kalau untuk bahasa Lomanya ada titah, nitah, jurung. Misalkan din urang nitah lah pang nyokotkeun pulpen dina meja misalkan ya. Itu untuk ke teman kita. Nah, kalau untuk ke diri kita misalkan din reka mana urang bade ngajurungan pulpen, atau misalkan untuk ke orang lain, ibu punten bade miwarang pang nyandakeun pulpen dina meja. Nah, seperti itu ya. Jadi itu peruntukannya beda-beda ya. Jadi kita harus tahu mana yang digunakan untuk seusia kita, untuk orang yang di bawah kita, untuk diri kita, dan untuk orang yang lebih tua dari kita. Itu undak-unduk bahasa dalam bahasa Sunda ya, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, jadi seperti itu untuk materi di pertemuan hari ini. Kita belajar tentang kata kerja atau kecapagawean dan bahasa Loma serta bahasa hormat ya, bahasa yang digunakan untuk teman, untuk yang di bawah kita, dan bahasa hormat yang bahasa yang digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita, untuk orang-orang yang kita hormati, dan untuk orang yang baru kenal dengan kita. Itu bahasa hormat dan bahasa Loma ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi di pertemuan kali ini. Agar kalian bisa lebih paham lagi tentang bahasa Loma dan bahasa hormat, kita coba latihan ya. Silahkan dikerjakan latihannya di halaman 143. Di halaman sebelumnya, halaman 137, ada bacaan yang berjudul di stasiun. Nah, tugasnya itu berdasarkan bacaan di halaman 137. Jadi, tugasnya kalian mencari bahasa Loma dan bahasa hormat yang ada di bacaan yang berjudul di stasiun. Nah, kalau kalian menemukan bahasa Loma, berarti kalian tentukan kira-kira bahasa hormatnya seperti apa. Kalau kalian menemukan bahasa hormat, berarti kalian tinggal menentukan bahasa Lomanya apa dari bahasa hormat tersebut. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau tidak mengerti terkait tugasnya, silahkan japri ibu ya, tanyakan kembali gitu. Ibu beri contoh ya, ini untuk tugasnya. Kalimat bahasa hormatnya salah satunya tabu sabaraha kereta teh dugina. Nah, itu kalimat bahasa hormat. Kalau bahasa Lomanya berarti
jam sabaraha kereta teh tepina gitu. Jadi kalau dugi itu untuk orang yang lebih tua dari kita. Kalau tepi itu untuk orang yang di bawah kita atau seusia dengan kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan bisa berdiskusi dengan orang tuanya, dengan kakaknya di rumah, atau dengan teman. Kalau misalkan rumahnya dekat ya boleh silahkan berdiskusi seperti itu. Terima kasih anak-anak semuanya. Hatur nuhun anu kasuhun. Sakitu heula materi sareng tugas anu tiasa ku ibu didugikeun dina dinten ayeuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.